Jadi dikirim ke Amerika untuk juga jadi juru potret Iya, di betul. dalam festival musik ataupun show musik dari artis-artis terkenal. Betul, Bang. Siapa salah satunya, Bang? Salah satunya, Bang, saya pernah nyuruh Pak Presiden zaman itu, Pak Presiden Soeharto. John Bon Jovi pernah difoto. Pernah, oke, saya motret dia gini latar belakang itu. 3 bulan kemudian, Bang, gaya yang dia nggak mau itu keluar di majalah Rolling Stone. Rolling Stone. Terus Tapi terakhir saya baca di saya lihat di Google, Glenn Fredly sebelum wafat. Camera! Running! 101, 2, 3, take 2. Action! Cakap, jangan tak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto adalah bahagian dari kehidupan. Orang sering berfoto dan kita juga sering meminta difoto. Foto memberikan sejuta makna. Foto memberikan sejuta rasa. Foto mengalahkan kata-kata. Dan kali ini saya bersama juru foto, fotografer, dan itu anak tempatan, anak Batam yang sudah mendunia dan sekarang berdomisili di Jakarta. Oleh karena itu, mari kita bertemu dengan Bang Firdaus Fadlil. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang sudah sampai di podcast kami. Iya, Bang. Ya, ini luar biasa saya dapat bertemu. Kalau boleh saya tahu, dalam riset saya Abang ini adalah putra Pulau Buluh. Betul, saya lahir tahun 61 di Pulau Buluh, kira-kira sampai TK lah ya. TK, saya pindah ke Tanjung Pinang, ikut emak bapak waktu itu. Ya, tapi pengalaman di Pulau Buluh itu membekas, Bang. Apa pengalaman itu Bang? Salah satu. Salah satunya mandi di laut, Mandi di laut. jatuh di laut. Nah, waktu kecil itu jatuh di tiba-tiba orang rumah nyari, mana nih muda nih? Ya masih baru belajar jalan gitu. Tiba-tiba itu dia tuh di air lagi pegangan gitu. Di bawah pelantar. Di bawah pelantar. Padahal umur masih belum lengkap 3 tahun waktu itu. Oh, Nah, itu yang saya ingat satu. Kedua, saya ingat juga waktu itu ada konfrontasi. Jadi saya terkagum-kagum lihat, waduh, ini apa? Ternyata itu apa? Panser apa yang dalam air, amfibi. Datang ke Pulau Buluh. Datang ke Pulau Buluh tahun 60-an itu. Kita di dalam rumah terus kan. Iya. Nengok tentara lewat, aduh ngintip dari atas. Toko bapak kan pedagang waktu itu. Betul. Pedagang kelontong, termasuk pedagang sukses lah di Pulau Buluh. Waktu itu kan yang abang pernah cerita bahwa Pulau Buluh itu sebagai dulunya Sektor ekonomi. Nah, itu Iya. sebelum adanya belakang Pak Adam, sebelum iya. ada Batam malahan Betul, kan. betul. Nah, Pulau Buluh, Bapak waktu itu pedagang kelontong, semua barang dari Jakarta, dari ini semua. Nyeludup dari Singapura. dari Singapura. Jual getah ke sana, balik bawa barang Betul, gitu. betul. Nah, itu yang saya ingat di Pulau Buluh, pengalaman masa kecil itu. Jatuh di laut, dikejar anjing. Numpang nonton di rumah ada nama kita nyebutnya kan biasalah, bukan itu. Kita nyebut rumah Cina di ujung sana dekat Topekong tuh ada rumah Cina. Kalau kita mau nonton waktu itu saya ingat kalau nonton di sana bayar. Betul. Nonton TV bayar 25 berapa rupiah gitu. Nah, dapat limon. Yang saya tonton tuh film Tarzan gitu. Masih kecil tuh. Balik jalan setengah mati. Aku berpikir budak Pulau Buluh waktu itu berpikir, kenapa ya tak ada kendaraan yang aku cuma duduk terus sampai rumah gitu. Memang informasi tentang teknik, tentang mesin waktu zaman itu tak ada gitu loh. Jadi pikiran aku udah jauh gitu. Pengen ternyata itu ada kendaraannya, motor kan. Iya, motor. Tapi waktu itu belum ada informasi, cuma ada pikiran aja. Jadi pengalaman waktu kecil itu sangat membekas gitu loh. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi kenapa pindah di Tanjung Pinang? Abang sekolah SMP, SMA, SD, SMP itu? Bapak pindah kan, minta pindah ke Tanjung Pinang, dagang juga di Tanjung Pinang di Bakar Batu situ. Terus di situ saya sekolah sampai kelas 2 SMA. SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, pindah ke Jakarta di SMA Negeri 6 Jakarta. Kenapa pindah ke Jakarta? Wah, itu bapak emak ini punya wawasan. Orientasinya luar. Hampir semua anak-anaknya disekolahkan di luar pulau. Ada yang ke Medan, ada yang ke ITB, Bandung. Hampir semua budak Pulau Buluh jadi semua, Bang. Ya kan? Yang Melayu-Melayu itu kan. Ya kan kita merantau semua kan. Jadi memang pemikirannya sudah out of the box. Iya, Bang. Jadi budak-budak keluar. Karena saya anak terakhir, setelah saya sampai kelas 3 SMA, bapak emak pun ikut pindah.
ke Jakarta. Ke Jakarta. Karena ngejar anak bungsu. Nah, ngejar anak bungsu gitu. Setelah SMA abang kemana? Nah, saya punya cita-cita. Waktu SMA tingkat 1, tingkat 2 bapak meninggal. Saya dari kecil punya cita-cita pengen jadi pelaut. Pelaut. Pelaut, tapi bukan pelaut yang kaya raya, maunya jadi pelaut kasar gitu loh. Kerja di kapal tanker, Bang. Kerja di kapal tanker. Jadi saya kumpulin itu dari SMP, saya kumpulkan semua gambar-gambar kapal tanker tenggelam yang di koran-koran tuh, termasuk pengeboran minyak lepas pantai, itu saya kumpul, cita-cita terus. Nah, itu nama cita-cita ya, Bang. Sampai kuliah juga masih punya cita-cita seperti itu, tapi saya tak bisa lakukan itu. Karena saya berpikir tentang mak tinggal sendiri. Saya harus jaga. Betul. Kalau kerja kapal tanker tak balik-balik nanti. Tak balik-balik. Apalagi saya setiap ke laut naik kapal kecil aja muntah. Nah, ini tak bakat. Ya udah. Jadi saya kuliah di Sastra Rusia UI. Sastra Rusia UI. Iya. Kenapa memilih Sastra Rusia? Itu juga tak sengaja, Bang. Asal ikut aja. Waktu itu kan kita namanya Sipen Maru apa-apa. Iya, kan? Sipen Maru. Nah, saya ikut kan, ikut. Sempat nganggur setahun waktu itu. Begitu tamat, tak daftar kemana-mana. Kerja bantu abang waktu itu, abang saya. Bantu-bantulah daripada nganggur kan. Terus tamat SMA itu nganggur setahun, saya kerja iseng-iseng. Habis itu daftarlah UI. Pilihannya sastra Rusia. Ini kayaknya kosong nih. Pilihan pertama sastra Inggris, kedua sastra Rusia gitu. Keterima di sastra Rusia. Nah, saya tipenya orang kalau udah satu tempat tak pindah-pindah gitu loh. Begitu keterima sastra Rusia terus. Nah, di sastra Rusia itulah saya berkenalan dengan fotografi gitu. Oh begitu. Tapi abang bisa lah cakap Rusia, cakap bisa lah ya. Bisa lah tolka nyut много говорит по-русски. Уже давно не говорю по-русски. Спасибо. Itu saya percaya abang sarjana sastra Rusia. Fotografi. Abang tadi cerita anak pulau, abang cerita kapal tanker, abang cerita sastra Rusia, berbelok fotografi. Iya. Kenapa kok tiba-tiba senang fotografi? Satu mungkin itu masalah nasib. Kedua masalah itu adalah pilihan yang secara tak sengaja saya dapatkan gitu. Waktu kuliah itu di rumah ada kamera peninggalan abang saya tuh, abang pelaut itu, Bang Am. Dia sempat tinggal di New York, pas dia balik dia tinggalin kamera, dia tinggal itu. Nah, itu saya pakai waktu kuliah. Begitu selesai kuliah, saya tak tahu mau ngapain nih, ya kan? Tak tahu mau ngapain, balik ke rumah, bolak-balik. Biar kelihatan kerja, setiap pagi saya pergi. Saya nongkrong di Aldiron, di tempat cuci cetak foto. Ya. Saya nongkrong di situ. Zaman itu Aldiron memang luar biasa. Saya kenal orang yang punya studio cuci cetak foto gitu. Waktu itu saya memang otodidak, tak ada internet, tak ada buku, tak ada apa untuk belajar fotografi. Saya nengok orang nyetak, saya nengok kenapa ini jadi kayak gini warnanya, saya nengok kenapa jadi kayak gini angle-nya, saya nengok kenapa pakai apa asalnya, pakai film apa, belajarnya dari situ, Bang. Suatu saat saya dapat tugas, mau nggak motret ada orang meninggal, mau nggak motret ada bayi baru mau dikekah, mau gitu. Nah, saya belajar dari pengalaman dari nol, gitu. Di tahun 89 ada kawan namanya Nanang Baso, tadinya dia fotografer di mana dia? Di Tempo, terus kerja dipindah ke editor. Dia tawarkan saya, mau nggak jadi fotografer di majalah gadis? Saya bilang nggak mau lah, majalah cewek, saya bilang kan, saya kan agak laki nih, walaupun nggak pernah berantem, bukan jarang berantem juga waktu SMA. Maco. Ya. Agak akhirnya sekian bulan kemudian dia datang lagi. Terus, lu mau nggak kerja di majalah Hai? Nah, majalah Hai saya mau, itu tahun 89, Bang. Iya, dan Hai itu juga menjadi majalah idola saya waktu itu. Pokoknya kalau ada terbit majalah Hai, kita beli. Kalau gadis memang kita bukan gadis. Ada satu lagi kalau tak salah ada majalah Cerpen waktu itu, saya masih Anita. Tapi Hai memang laki banget gitu waktu itu. Jadi abang kerja di situ. Nah, jadi 89 begitu saya diajak ke Hai, saat itu juga ketemu Mas Aswendo. Saat itu juga saya dikasih pekerjaan untuk membuat foto liputan. Nah, pada saat itu karena saya anak Kebayoran, anak Blok M, nongkrongnya tiap hari di Blok M, liputan yang dikasih ke mereka itu buat saya gampang. Tentang ransel kan, foto cepet-cepet,
Jadi langsung bawa ke tempat cuci cetak, bawa langsung ke kantor. Aduh, kok cepat sekali dia bilang. Biasanya kan orang butuh proses gitu kan. Beda dengan sekarang kan lebih cepat lagi karena ada internet segala macam. Kalau ini saya pergi jam 10, setengah 1, jam 12 udah bawa balik gambar. Wah, ini gambarnya. Habis itu langsung Mas Wendo bilang, "Udah mau kerja di sini, kamu kerja di sini." Saya dengan sombongnya, "Saya mau ke Amerika, Mas Wendo, saya nggak mungkin. Masuk aja dulu di sini, nanti saya sekolahkan kamu ke Amerika," dia bilang. Oh gitu. Arswendo Atmowiloto. Atmowiloto, dia yang kasih kepercayaan kepada saya gitu. Selain Agus Langgeng, Nanang Baso, yang orang-orang seperti itu yang berjasa saya di bidang fotografi. Tapi memang akhirnya Mas Wendo tidak pernah menyekolahkan saya ke Amerika, tapi dia mengirim saya ke Amerika berkali-kali, Bang, untuk bersahabat dengan musisi-musisi dunia gitu loh. Bersahabat dalam artian ya moto lah, motret mereka gitu. Jadi dikirim ke Amerika untuk juga jadi juru potret Iya, di betul. dalam festival musik ataupun show musik dari artis-artis terkenal. Betul, Bang. Siapa salah satunya, Bang? Kita sebut aja misalnya Sepultura, Metallica, Bon Jovi, segala macam. Abang nonton apa foto? Saya tuh tak kenal musik, jadi saya cuma foto. Memang foto. mungkin dikirim karena abang tidak menikmati musiknya. Betul. Jadi ini orang hanya fokus Jadi ke fokus artisnya foto. aja. Jadi nggak nonton musik, cuma fokus foto. Jadi ya itulah hasilnya, Bang, mungkin gitu. Dan Jadi, foto-foto itu menjadi kalau sekarang kalimatnya viral ya. mungkin, Bang. Di Jadi, majalah Hai itu betul. ya. Jadi ada beberapa foto, misalnya salah satu Mr. Big ya, Bang. Itu foto saya itu dijadikan cover kaset buat mereka gitu loh. Mr. Big. Mr. Big, dan dia bayar. Sebenarnya banyak juga artis-artis lain yang minta foto-foto saya untuk dijadikan cover kaset. Saya bilang pakai aja. Cuman masalahnya pada saat itu zaman dulu untuk komunikasi mengizinkan itu kan susah gitu loh. Kita harus pakai fax segala macam. Padahal saya secara pribadi pakai aja. Tapi kalau mereka kan tahu aturan gitu. Hak cipta, ya. Hak cipta, takutnya kemudian hari ada masalah. Nah, yang lolos, yang kesengsem banget tuh, yang suka betul-betul dengan karya saya itu Mr. Big. Dia bikin surat, dia bikin perjanjian, dia bayar akhirnya. Karena dia orang luar mungkin. Orang luar, dan banyak orang luar yang apresiasi sama kita. Kalau orang kita kan special thanks. Pakai aja, nggak usah orang kita. Orang sebelah aja, Bang, itu pakai foto saya nggak bayar. Oh gitu ya. Tiba-tiba loh, ini ada cover kaset, padahal penyanyi terkenal gitu. Dia nggak salah, mungkin manajernya mungkin yang salah, recording company yang salah gitu loh. Ini foto saya, pas dia datang saya bilang, ini foto saya kenapa dipakai gitu loh. Waktu itu saya nggak nyari duit. Kok sekarang saya nyari duit, saya pernah. Dan zamannya juga boleh memperkarakan. Oh, iya. Karena kita sudah dilindungi oleh undang-undang. Betul, Bang. Betul. Nah, Bang, abang menikmati sekali menjadi fotografer. Dibilang menikmati tak juga, karena itu udah resam gitu, udah jadi mata pencarian gitu, Bang. Iya, tapi kan kita harus bukan memilih. Lahirnya abang sebagai fotografer terbaik itu menurut abang karena bakat, minat, atau keilmuan? Saya lebih melihatnya bakat keturunan aja, Bang. Hampir keluarga kita itu ada 9, hampir semuanya bisa menguasain seni. Ada yang menguasai seni tulis, ada yang menguasai seni pahat segala macam, ada seni memasak kuliner, menggambar. Itu hampir semua keluarga kami memiliki bakat-bakat seni itu, Bang. Jadi abang memilih seni foto. Kebetulan nggak ada pilihan lain. Saya gambar cuman bisa gambar muka, tapi tak mirip-mirip. Saya nggak bisa bikin pahat-pahatan. Tapi abang-abang saya jago-jago semua, Bang. Tapi mohon maaf, yang paling terkenal rasanya nama Daus sebagai Kebetulan, Bang, itu karena saya kerja di majalah. Tapi majalahnya memang majalah nasional dan abang dikirim ke luar negeri. Saya kira itu suatu prestasi seorang anak Pulau Buru Iya, Bang. yang tak dapat dipungkiri. Dan ini akan menjadi semacam suri tauladan. Karena yang baik memang harus jadi tauladan, yang buruk kita jadikan sepadan. Apa Bang berpikir saat ini bagi seorang pemula untuk menjadi seorang fotografer yang profesional? Pertama, aktualisasi diri satu. Kita sekarang udah punya banyak, ada yang namanya podcast, udah ada namanya medsos Instagram segala macam. Tunjukkan karya-karya kita. Selain itu kan orang baru tahu karya kita aja. Selain itu yang paling penting pada saat pertemuan nanti, attitude, Bang. Sikap Sikap paling penting buat saya.
bersih segala macam kita untuk Disiplin, ya. Itu yang paling penting. Waktu itu saya memang bersikap ya, saya itu bukan sombong ya Bang, saya ngerasa kalau dia artis, saya juga artis gitu loh. Fotografer juga artis gitu loh. Kita sama gitu Iya. loh. Dan kebanggaan saya adalah jika saya bisa mendirect mereka, bahwa kalau saya bisa mendirect mereka, meminta mereka seperti ini, seperti itu, baru saya tuh sukses gitu loh. Betul. Dalam artian itu aja. Berarti dia menghargai saya dan dia menghargai keseniannya saya gitu loh. Itu aja saya bilang. Untuk Karena itu, seorang fotografer ini adalah orang yang bisa menguasai orang lain. betul Pak. Karena bisa merintah, orangnya harus tunduk. Betul. Miring sedikit kepalanya, ya Betul. naik lagi dagunya, Betul. ya turun matanya, ya ayo senyum, ayo. Iya betul. Wah, gitu. Kebanggaan saya salah satunya Bang. Saya pernah nyuruh Pak Presiden zaman itu, Pak Presiden Soeharto. Pak Soeharto? Soeharto saya suruh pindah tempat duduk. Pernah moto Pak Harto? Pernah waktu itu di Bali, peresmian hotel kan. Nah, saya dipanggil nih ke ruangannya dia. Ada yang mau panitianya minta foto bareng. Nah, fotonya di tempat sini. Saya bilang, "Pak, bisa pindah nggak Pak? Kalau di situ nanti gini. Pindah dia Pak. Nah itu kebanggaan saya. Bisa memindahkan. Bisa memindahkan Presiden Soeharto. Karena kan satu tempat biasanya kalau presiden sudah steril Iya, dia. betul. Berarti harus dipindahkan dan itu kerja seorang daus di situ. Iya, itu pencapaian Itu. terbesar saya Pak. Luar biasa. Itu kalau ada cerita Pak Harto, mungkin cerita versi lain masuk berita abang ini. Pak Harto bisa dipindahkan. Jadi apa yang sebenarnya abang mau pindahkan keilmuan abang nih pada generasi yang akan datang? Yang sekarang yang pasti saya sekarang agak mulai bersibuk diri dengan asosiasi fotografer profesional Indonesia. Jadi kita sesama fotografer itu sedang membuat saat ini sedang bekerja sama dengan Kemenparekraf. Kita melakukan ada yang namanya entrepreneur, pelatihan fotografi untuk calon fotografer profesional yang mereka nanti akan mengerti tentang bagaimana membuat portfolio, bagaimana membuat harga, bagaimana melindungi diri mereka dengan peraturan-peraturan yang berlaku tentang hak dan kewajiban segala macam. Jadi benar-benar itu yang sedang kita mau turunkan ke bawah, karena cepat atau lambat yang seperti yang pemerintah minta, semua fotografer itu harus bersertifikasi. Nggak hanya fotografer sebenarnya, semua kegiatan usaha itu harus bersertifikasi. Betul. Nah itu sedang kita dorong. Karena ciri-ciri sertifikat itu adalah ciri-ciri profesional. Betul. Dalam ciri-ciri profesional dia harus ada organisasi yang menaungi satu pekerjaan profesi itu. Iya. Abang mengalami jenis-jenis kamera. Dari kamera hitam putih mungkin, Iya, kemudian analog. pakai klise Iya. 2436, Iya. sampai sekarang digital. Iya. Yang tak ada slice-nya tetapi berapa memorinya. Iya. Apa perbedaannya Bang sebenarnya? Kalau saya mengalami zaman analog itu adalah zaman pembelajaran. Zaman pembelajaran, zaman bagaimana saya mulai dikenal dengan hanya berdasarkan kesalahan-kesalahan yang mereka tidak tahu. Dari kesalahan-kesalahan yang saya lakukan dianggap sebagai sebuah karya baru gitu Bang. Misalnya saya suatu saat lagi nyetak foto, nunggu di studio foto di percetakan foto ya. Ada orang datang, dia nyetak, cewek nih waktu itu seingat saya. Dia nyetak foto kok warnanya hancur gitu loh. Warnanya kenapa kayak gini gitu? Kok biru, kok muka saya kayak gini-gini, nggak kayak aslinya. Dia terus setelah dia pulang saya tanya ke operator, kenapa sih fotonya tadi? Oh ya Mas, dia waktu ngasih itu dia ngasih film slide, saya cuci saja. Begitu saya cuci saja, warnanya nggak bisa ke warna asli. Oh itu, nah itu saya pergunakan. Saya cetak buat di majalah saya, orang lihat ini warnanya kok beda gitu loh. Itu kesalahan-kesalahan itu di zaman analog menjadi Ilmu, pembelajaran ya? Pembelajaran dan menjadi seperti sesuatu yang baru, termasuk film hitam putih. Saya nggak pernah mau nyuci film hitam putih di tempat yang profesional. Kalau tempat profesional pasti hasilnya bagus. Hasil cuciannya saya cuci aja di tempat teman saya itu di studio itu, cek mau fixernya yang udah busuk udah rusak atau kotor atau kebakar, itu hasil kisirnya kadang-kadang bergaris-garis, udah macam-macam. Nah itu saya tetap cetak. Nah begitu cetak dipasang di majalah, sesuatu yang baru. Kita belum kenal Photoshop atau itu.
Kadang-kadang klisenya saya robek-robek, si garis-garis segala macam. Itu sesuatu yang baru. Jadi pencapaian-pencapaian di analog itu sangat banyak menghasilkan karya-karya buat saya, karya-karya yang tak terduga gitu dibandingin di digital. Di digital hanya membuat saya lebih santai kerjanya. Motret pulang ke kantor, motret pulang ke kantor. Kalau dulu motret ke studio foto di Blok M, nunggu sampai jam 9 pagi, 9 malam mereka tutup, cetak jadi, besok pagi baru saya ke kantor. Kalau ini enggak, saya habis motret bisa ke kantor. Makin lama habis motret bisa pulang ke rumah, kirim dari rumah gitu aja. Apalagi sekarang habis motret langsung di tempat lokasi bisa kirim. Cuman ngirit tenaga aja ke zaman digital ini bang, gitu. Kalau zaman dulu tenaga, pikiran segala macam, surprise-nya banyak di analog. Itu memang buat kita banyak belajar tentang fotografi akhirnya gitu. Jadi pengaruh jenis kameranya atau fotografernya untuk menjadi katakanlah satu foto yang mengasihkan gitu. Zaman sekarang sangat gampang bang. Dulu tanpa sengaja ya kebetulan aja saya kerja di majalah ya, jadi karya saya gampang dilihat gitu loh. Jadi karya saya bisa gampang dinilai. Untuk menciptakan seseorang jadi fotografer bagus apa enggak sekarang sangat gampang bang. Semua orang bisa jadi fotografer bagus. Nanti yang bikin beda adalah nasib. Nasib dalam artian dia bisa nggak membawa diri dengan karya-karya itu bergabung di tempat-tempat yang tepat gitu loh. Oh, ya kan? gitu. Misalnya dia bisa nggak berinteraksi dengan grup ini, kelompok ini, orang ini, itu ini, bisa nggak dia menjual diri selain di lewat Instagram gitu loh. Kalau dia cuma hanya menjual diri lewat Instagram tidak cukup gitu loh. Dia harus bergaul, orang harus. Saya yakin suatu saat kembali lagi bahwa pekerjaan fotografi ini adalah pekerjaan face to face, untuk saling berhadapan, untuk orang merasa yakin gitu loh. Jadi jangan hanya melihat foto aja lewat media sosial, oh sekian-sekian bagus, tapi ternyata begitu kerja orang ini nggak bisa gitu loh. Gitu. Jadi tergantung nasib. Nasib juga nanti untungnya kayak zaman dulu fotografer kayak saya banyak juga. Jadi abang merasa abang berhasil ini tergantung nasib juga. Nasib udah garisnya nih kadang-kadang. Ini garisnya nggak tahu ke bawah apa ke atas nih. Nah, gitu aja Mas. Tapi orang sekarang bicara foto, bicara edit. Ada akhirnya orang bilang itu fotonya tuh foto bukan sebenarnya. Foto itu tanggapan apa gimana? Edit boleh-boleh aja, sah-sah aja. Asal ini mau sampai di mana tingkat kecerdasan editnya gitu loh. Yang paling penting kan bahannya. Kalau bahannya udah bagus, mau diedit sedikit, sebanyak atau berapa banyak pun tetap bagus, Bang. Ya kan? Kalau bahannya udah jelek, misalnya kita mau tetap orang jelek gitu, mukanya jelek, mau dibagus-baguskan juga sampai di mana gitu loh bagusnya. Termasuk motret apa aja lah, kalau udah yang kita foto itu angle-nya udah jelek, ininya udah jelek, kita mau baguskan apa gitu loh. Mau ditambah-tambah bangku, mau ditambah ini, tambah silakan. Tapi ya orang udah tahu dasarnya ini komposisinya udah jelek. Dia motretnya udah over gitu misalnya. Misalnya kayak gitu. Edit boleh-boleh aja, tapi yang penting bahan dasarnya harus bagus gitu kalau menurut saya. Dalam perjalanan abang sebagai fotografer atau ya mengambil objek baik orang maupun alam dan seterusnya, saya hanya tadi surprise saya abang moto Pak Arto. Kalau artis zaman sekarang abang foto siapa saja? Kalau yang saya semenjak COVID udah nggak pernah motret. Nah terakhir saya motret siapa? Siapa? Gubernur Kepulauan Riau. Pas hari H dia akan diangkat oleh Presiden, peresmian. Oh pelantikan Pak Isdianto. Nah paginya saya motret beliau. Itu yang terakhir saya motret. Begitu beliau berangkat ke istana, saya pulang. Begitu dia pulang ke Tanjung Pinang, dengar ada beliau kena COVID, kalang kabut. Waduh, nggak berani cerita sama keluarga lain. Gitu. Fotonya aja yang lagi motret saya nggak berani pasang, takut ada yang ngindarin saya ini gitu. Astagfirullah. Tapi kalau sebelum itu artis atau apa ada? Ada Lila segala macam. Lila, terus misalnya kalau balik lagi ke kemarin-kemarin itu ada, sebut aja lah Bang, Iwan Fals lah, Bumerang lah, Rif, Krisya, almarhum Krisya udah pernah,
Terus Tapi terakhir saya baca di saya lihat di Google, Glenn Fredly sebelum wafat. iya, Glenn Fredly saya motret juga. Oh. Hampir semua bang artis-artis itu saya pernah foto gitu loh. Mungkin ada kebiasaan ya waktu zaman dulu anekdot atau apa gitu loh. Kalau belum sempat difoto sama si anak Pulau Buluh itu belum seru nih gitu kayaknya gitu loh. Oh, ada gitu seperti itu. Mungkin, Oh, ya. tapi enggak juga lah gitu. Tapi hampir semua artis besar saya pernah foto. Abang sebut aja salah satu deh, mudah-mudahan ada lah. Itu saya pernah foto misalnya, saya bisa jawab gitu. Coba abang sebut salah satu artis besar gitu. Ya tadi misalkan di One Falls. Iya, Sudah. ada. Titi Puspa juga saya pernah foto bang. Titi Puspa. Oh iya, zaman dulu ya Titi Puspa memang legendaris. Nah, Chrisye yang kemarin. Iya, Bang. Chrisye. Chrisye kemarin foto saya diresmikan untuk dipakai untuk perangko, Bang. Perangko edisi musik. Jadi belum pernah Indonesia membuat penghargaan terhadap musisi dalam bentuk perangko. Salah satunya foto Kalau- perangko Chrisye. Chrisye. Yang fotonya yang diambil oleh abang. Iya, betul itu. Susah nggak bang moto artis itu? Gampang, Bang. Dia udah punya aura. Oh, gitu ya. Yang bikin susah kalau kita tidak bisa mendirectnya dia, membuat apa yang kita pengen. Oh, yang tadi senyum atau belok Senyum, kiri, belok belok kiri, kanan, belok kanan itu. Kalau dia cuma mau lempeng aja ya susah. Nah, ada artis yang awal yang saya sangat bikin saya sebel motretnya waktu itu. John Bon Jovi. John Bon Jovi pernah difoto? Pernah foto pertama kali dia datang ke Indonesia, saya foto nih. Jebret. Nggak banyak saya foto. Waktu itu motret di studio aja di hotel kan. Saya foto dia sok ngerokok, pegang rokok, tapi dia nggak ngerokok, Bang. Untuk gaya gitu? Itu gaya. Saya juga sering tuh kalau bawa jeep juga taruh rokok di sini, Marlboro nih ya. Tapi saya nggak ngerokok. Tapi buat gaya, Bon Jovi melakukan hal yang sama kayak saya nih. Jadi kenapa abang sebel? Sebel, saya bilang, saya tidak bisa nggak rokoknya ditaruh. Dia bilang, dia diam aja, dia nggak ngerti saya ngomong apa, atau dia nggak mau Melepaskan gaya rokoknya. Padahal rokoknya mati gitu. Akhirnya saya bilang, saya udah stop motretnya. Setelah saya stop motret, sebentar banget waktu itu, saya keluar ke atas ke rooftop hotel. Terus manajernya datang. Kok udah selesai motretnya? Saya nggak mau motret dia pakai rokok, karena saya nggak ngerokok dan majalah saya anti rokok gitu loh. Ya udah, akhirnya kalau dia masih mau motret lagi, yuk kita bawa ke atas yuk. Ke atas dia bisa lihat Indonesia, Jakarta dari ketinggian. Akhirnya mau John Bon Jovi naik ke atas. Nah di atas saya atur gini, mau. Suatu saat saya minta gayanya, lebarin tangan, saya mau motret dari belakang, nanti dapat ini. Ngapain dia bilang, nggak mau diatur. Nggak mau diatur, ngapain? Coba aja saya bilang. Akhirnya dia mau, berarti aura saya sama dia nyatu nih. Bisa aunya sama nih. Oke, gue percaya sama lu nih, mulai percaya dia bang sama saya. Oke, saya motret dia gini latar belakang itu. 3 bulan kemudian bang, gaya yang dia nggak mau itu keluar di majalah Rolling Stone. Rolling Stone? Rolling Stone Amerika. Dia pakai baju putih, gayanya gini juga bang. Lah itu kan gaya yang dia nggak mau gitu loh. Nah itu, tapi foto-foto yang saya foto biasanya dia pulang besok paginya udah saya kasih buat kenang-kenangan. Nah itu dia abis itu pertemuan kedua, ketiga saya suruh jongkok, suruh apa motret mau bang, udah nggak rewel, lu lagi dia bilang iya, foto dia udah ada jadi teman gitu loh bang. Mungkin agaknya awalnya dia nggak percaya. Akhirnya nggak percaya, banyak artis, ada 2 yang saya ingat, 2 art yang bukan nggak percaya kayak Green Day saya motret di Jepang. Bukan nggak percaya, belum tahu. Belum tahu. Begitu di Green Day itu saya motret di Kyoto apa di mana? Saya gulung dia pakai selimut, saya plester lakban gitu, saya plester buat tubuh mereka. Mau ikut juga gitu loh, mau dia lakukan. Nah 3 bulan kemudian foto yang mirip juga dengan gaya yang sama itu ada di majalah Rolling Stone juga di Amerika. Berarti ya anak Pulau Buluh tadi sukses bang. Sudah memberikan ide-ide Udah positif. ide positif dan kita dihargai. Apalagi saya ngerasa kalau fotografi itu adalah itu kan one man show. One man show dia bisa kerja sendiri dengan ide-idenya sendiri tanpa bantuan orang lain gitu loh. Beda kalau kita bikin film itu kan ada tim kan, lightingnya salah, ininya salah, itunya salah, artistiknya nggak bener. Nah kalau ini enggak, kalau ini face to face, saya yang siap, saya ketemu sama artis ya
saya yang dengan lensa yang sama, film yang sama, ini yang sama gitu loh. Kita sama bule nggak ada bedanya sebenarnya. Betul. Ya kan? Tinggal bagaimana kita ngaturnya aja. Itulah luar biasanya anak Pulau Bulu. Iya bang. Tapi abang ada tak cita-cita atau berkeinginan mengambil objek Pulau Bulu? Kebetulan saya lagi kemarin kan saya kerja nih ke Pulau Bulu, ke Batam. Nah kemarin saya balik ke Pulau Bulu. Iya. Tapi saya memang karena takut hujan, keburu waktunya, Ya musimnya lah. musimnya. gitu ya. Jadi saya sewa boot, saya minta keliling pulau. Saya foto lah pakai handphone aja lah, karena maklum udah mulai uzur. Pakai handphone aja sharing gitu aja, belum serius bang. Iya. Saya suatu saat pengen balik lagi ke sana, mudah-mudahan secepatnya lah. Saya selalu rindu Pulau Bulu gitu. Betul. Bang. Saya juga rindu Pulau Bulu. Oke, Bang. Jadi kalau abang nanti mengambil foto Pulau Bulu jangan lupa ajak saya. Siap, Bang. Dan siapa tahu saya boleh jadi objeknya Wah, dan boleh. saya bisa juga terbang seperti Bon Jovi tadi. Iya siap. Cerita Pulau Bulu mungkin memang riwayat yang di situ ada satu macam kekuatan dari Pulau Bulu mendunia kalau kalimat saya. Sebab itu tadi ada abang kita yang sudah berlayar dari New York sampai ke kampungnya. Dan itu juga peristiwa yang luar biasa. Iya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini di tengah-tengah abang kembali ke Pulau Bulu, apa abang harapan abang dengan Pulau Bulu? Saya mengharapkan Pulau Bulu secara ekonomi makin maju, makin bersih, makin bisa dijadikan objek wisata gitu. Harus kita cari, harus kita besarkan Pulau Bulu sebagai kembali ke konon masa lalu. Pulau Bulu adalah merupakan dasar-dasar pengembangan ekonomi di Kejayaan ekonomi Kepulauan Riau lah itu betul. ya. Itu kita harus bikin kononnya, kita bangkitkan peninggalan-peninggalan sehingga Pulau Bulu menjadi tujuan wisata juga nanti kalau kita ke Batam gitu. Dan itu memerlukan sentuhan foto-foto dari abang. Amin. Karena zaman sekarang promosi yang terhebat adalah foto yang hebat. Foto bagus dan media sosial yang bisa Jadi abang harus janji di sini, abang moto Pulau Insya Bulu Allah. dan foto Bulu akan jadi daerah destinasi wisata. Insya Allah bang. Bercakap tentang abang, bercakap tentang Pulau Bulu ini tidak akan pernah berakhir. Tapi cakap dengan cakap di podcast saya ini memang harus berakhir. Oleh karena itu izinkan saya untuk meminta abang mungkin menyampaikan hal-hal kepada kita semua untuk kebaikan dari sudut foto yang mendunia. Silakan bang. Kemana nih hadapnya? Sini. Assalamualaikum kawan-kawan semua penggemar fotografi. Jangan pernah berhenti memotret. Jangan pernah berhenti memotret di setiap saat. Bikin pemotretan adalah pada saat kalian memotret adalah sebuah kebanggaan, sebuah kebahagiaan. Jangan lupakan langsung di-share di media sosial kalian. Itu saja buat saya. Terima kasih bang. Dan ini satu hal yang luar biasa bagi kami karena dapat pembelajaran dari seorang Firdaus anak Pulau Bulu yang telah fotonya mendunia. Selamat buat abang dan teruslah berkarir walaupun mungkin kita sama-sama di usia senja. Demikian kami sampaikan dan cakap untuk cakap akan berakhir dan terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi cakap, jangan tak cakap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.